Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma tamimna bil iman wa tamimna bil Islam wa tamimna bil tauhid wa tamimna bil ma'rifah wa tamimna bil i'tiqad wa tamimna bil istiqamah ya Allah ya arhamar rahimin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang nasihat. Dari siapa? Nasihat yang akan disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Mas'ud, ya? Tentu kita ya secara umum yang orang-orang yang dalam ya dunia pendidikan atau pesantren pasti familiar dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ya. Nasihat ini saya ambil dari kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-13, bab yang keempat. Jadi kalau ada yang mau cross check, mau cari tahu lebih jelasnya, ada dalam kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-13, bab yang keempat, ya. Wal maqalatu ats-tsalisata asyarah. Adapun makalah yang ke-13 an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qol, telah berkata. Siapa Abdullah bin Mas'ud ini, ya? Arba'atun, 4 perkara, minal khisal, ya, 4 perkara. Apa itu 4 perkara yang dimaksud? Min zulmatil qalb, yang dapat membuat hati kita gelap. Hati yang gelap itu punya potensi berbuat maksiatnya banyak, berbuat salahnya banyak, berbuat lalainya banyak, ya. Makanya orang-orang yang hatinya gelap itu banyak sekali kemaksiatan yang dikerjakan, banyak sekali kesalahan yang dilakukan, banyak sekali perintah-perintah agama ditinggalkan, banyak sekali yang dilarang oleh agama dikerjakan. Kenapa? Hatinya gelap. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang menjadi penyebab daripada hati seseorang itu gelap. Yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini tentu berlaku bagi kita semua. Apa itu? Batnun syab'anun min ghairi mubalatin. Lihat kalimatnya. Batnun, perut, ya. Syab'anun, yakni kenyang. Min ghairi mubalatin, dari selain kepeduliannya. Lihat, maksudnya apa sih? Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab ini, bi anna kana sibghu zaidan an sulusil masarin alladhi huwa sibghu syar'i, yakni yang dimaksud dengan perut yang kenyang dari selain kepedulian adalah adanya perut yang kenyang melebihi ukuran syara. Artinya apa? Kenyangnya sampai banget, udahan banget, sering lagi. Jadi ini mengindikasikan bahwa orang yang selalu makannya kenyang terus, nah itu punya potensi hatinya gelap. Ya, makanya ketika makan kita dianjurkan, ya, berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Agar anggota tubuh kita itu ringan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu penyebab yang membuat hati kita gelap, senang maksiat, senang melakukan yang dilarang sama Allah, yang dilarang dalam agama kita, yang pertama karena perut kita selalu kenyang. Ya, maksudnya bukan waktunya makan, kita isi perut kita dengan kenyang. Udah waktunya makan, diisi lagi sampai kenyang. Artinya kenyang ini kayaknya ya terus ada gitu. Maka orang yang seperti ini potensi hatinya gelap.
Yang pertama, yang kedua, wa suhbatuz zalimin. Orang yang hatinya gelap, kata Ibnu Mas'ud ya, kata Abdullah bin Mas'ud, wa suhbatuz zalimin ay al mutajawizina 'anil haqqi ilal batil. Wa suhbatuz zalimin, yakni sering bergaul dengan orang-orang yang suka kezaliman. Jadi kalau kita masuk ke wilayah, ke circle orang-orang yang suka bermaksiat, maka itu mengindikasikan hati kita gelap. Ya. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan ay al-mutajawizina 'anil haqqi ilal batil, yakni orang-orang yang saling melewati batas dari batas kebenaran menuju batas kebatilan. Ya, jadi kemaksiatan itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Dilarang A, dia kerjain A. Disuruh C, ditinggalin, nggak dikerjakan. Nah, ini indikator daripada ciri-ciri hatinya gelap. Terus apalagi yang ketiga yang menyebabkan hati seseorang itu gelap menurut Ibnu Mas'ud, wa nisyanu zunubi al-madiyah. Apa itu? Lupa kepada dosa yang masa lalu. Nah, ini nggak boleh. Kalau kebaikan kita disuruh lupakan tuh. Tapi kalau dosa nggak bisa. Dosa itu harus diistighfari, harus dimohonkan ampun kepada Allah agar apa? Agar diampuni sama Allah, bukan dilupain. Maka ciri-ciri orang yang hatinya gelap, yakni dia melupakan kesalahannya, melupakan dosa-dosanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, yang keempat yang menyebabkan seseorang gelap hatinya adalah watulul amal, panjang angan-angan. Wahwa tarakkubu ma yustab'adu husuluhu, sungguh mengharapkan masalah yang tidak mungkin menghasilkan hal itu. Artinya apa? Mengangan-angan, menginginkan sesuatu, tapi dia sendiri nggak action, dia sendiri tidak melakukan tahapan-tahapannya. Jadi menghayal doang. Jadi watulul amal artinya banyak menghayal. Ya. Nah, ciri orang yang hatinya gelap yang terakhir adalah sering menghayal. Menghayal itu bukannya nggak boleh, boleh saja, tapi ya dibarengi dengan tahap demi tahap untuk mengejar apa yang dia hayali. Kalau dia menghayal naik gunung, kalau dia menghayal dirinya naik ke gunung, tapi dia tidak membuat rencana kapan naik gunung, harus bawa apa, bersama siapa, apa yang harus disiapkan. Nah, itu namanya konyol ya. Naik gunung tapi cuma dibayangin doang, dihayalin doang. Nah, itu nggak bisa. Nah, ciri orang yang hatinya gelap adalah sering menghayal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, itu adalah penyebab hati seseorang gelap. Di dalam hadis dikatakan wa an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna asyadda ma takhawwafu alaikum khidlatani. Apa itu? Sebenarnya hal yang paling berat yang saya khawatirkan kepada kalian, kata Rasulullah, hanya dua perkara. Jadi Rasulullah itu, kata Ali bin Abi Thalib, hanya dua hal, dua perkara yang Rasulullah itu berat banget sama kamu, sama kita nih umatnya. Apa itu? Itba'ul hawa wa tulul amal, yakni mengikuti hawa nafsu dan banyak menghayal. Inilah yang membuat Rasulullah itu khawatir sama kita. Fa amma itba'ul hawa fa innahu ya'dilu 'anil haqq. Orang yang mengikuti hawa nafsu, dia
menjanjikan seseorang dari kebenarannya. Ya. Artinya apa? Orang yang mengikuti hawa nafsu biasanya dia itu mudah berjanji dan mengatakan tenang, ini pasti akan terjadi, ini pasti akan sukses, ini pasti akan berhasil. Nah, itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu begitu, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia berpikir hal-hal yang terkait dengan seperti itu apa saja, yang mempengaruhi apa saja. Dia nggak berpikir itu. Pokoknya tenang aja, pokoknya berhasil. Nah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu berpikirnya yang enak-enak, berpikirnya yang seneng-seneng terus. Kenapa? Karena hawa nafsu selalu mengajak kepada yang seneng-seneng, yang enak-enak. Dan yang harus diperhatikan, hawa nafsu selalu bertentangan dengan keridhaan Allah. Jadi semua yang dilakukan oleh hawa nafsu kita, kalau kita tidak pintar-pintar mengatur, tidak pintar-pintar mengendalikan, maka perbuatan yang kita lakukan pasti bertentangan dengan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah sukai, apa yang Allah inginkan, pasti berseberangan. Karena hawa nafsu itu, nauzubillah, selalu mengajak kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ammatulul amal, dan adapun orang yang suka menghayal, fal hubbud dunya, yakni adalah ciri utamanya dia itu cinta dunia. Makanya orang yang suka menghayal itu pasti yang dia hayalkan adalah hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bahagia. Itu kebanyakan orang kalau menghayal pasti hal-hal yang seperti itu. Maka Nabi Muhammad jauh-jauh hari, ya 14 abad silam sudah mewanti-wanti kepada kita nih umatnya. Jangan sampai umatku mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai umatku ya tulul amal, banyak menghayal. Nah, ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu ya. Itu yang pertama, yang menyebabkan hati seseorang gelap sehingga condong kepada kemaksiatan. Nah, yang berikutnya yang harus kita ketahui juga adalah bagaimana ciri hati yang bersih, hati yang bercahaya. Wa arbaun, kata Abdullah bin Mas'ud, wa arbaun, dan ada 4 perkara. Min nuril qalbi, hati yang bercahaya. Apa cirinya? Kata Abdullah bin Mas'ud, bat'nun ja'i'un min hadharin. Kata Imam An-Nawawi di sini jelaskan, ay li ajli tayqudzin wa ta'ahubin, ya. Yang pertama, orang yang hatinya bercahaya adalah orang yang perutnya lapar karena kehati-hatian. Jadi dia rela lapar daripada memakan hal-hal yang haram, atau hal-hal yang subhat, atau hal-hal yang masih belum jelas. Apakah ini punya saya atau punya orang? Apakah ini halal, apa ini haram? Jadi orang yang perutnya sering lapar karena kehati-hatian, maka itu menunjukkan hati orang tersebut bercahaya, memiliki nur, ya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hati yang bercahaya, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah wasuhbatul salihin. Apa itu wasuhbatul salihin? Berteman dengan orang-orang soleh. Ya. Kalau yang perempuan berteman dengan orang-orang yang solihat, orang-orang yang baik akhlaknya, orang-orang yang baik ibadahnya. Kalau yang laki-laki soleh, ya, yakni berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya, baik ibadahnya. Kalau kita berada dalam circle orang-orang soleh, maka kita akan masuk dalam kategori orang-orang yang memiliki hati yang bercahaya, hati yang memiliki nur dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Rela
lapar karena kehati-hatian. Yang kedua, punya sahabat atau bergaul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga kata Abdullah bin Mas'ud adalah wahibzuz zunub al-madiyah. Apa maksudnya? Mengingat dosa yang telah lalu. Ya, orang yang masih mengingat dosa masa lalunya, kemudian dia beristighfar, mohon ampun, sholat, tobat, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu indikasi bahwa orang tersebut memiliki hati yang bercahaya, ya. Makanya dosa masa lalu itu bukannya ini mah udah lewat, lupain aja. Enggak begitu. Tetap akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang berlalu tanpa hisab. Tidak ada jam yang berlalu tanpa hisab. Bahkan tidak ada detik demi detik yang berlalu tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ketemu dengan masa hisab itu, maka kita perbaiki saat ini. Apa caranya? Banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Kalau itu kesalahan kita dengan sesama manusia, segera datangi, segera minta maaf, minta ikhlas, minta ridha. Semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau urusan dengan makhluk, dengan manusia belum selesai, sebanyak apapun kita istighfar kepada Allah, sebanyak apapun kita sholat taubat menghadap Allah, sebanyak apapun kita minta ampun kepada Allah, selama sama manusia belum selesai, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya? Taubatnya. Oleh karena itu, penting bagi kita mewanti-wanti, jangan sampai kita berbuat zalim sama orang. Kenapa? Karena kalau zalim itu urusannya yang pertama harus beres dulu tuh sama manusia, sama orang yang kita zalimi. Kalau sama orang yang sudah kita zalimi sudah beres, sudah clear, sudah dimaafkan, sudah diikhlaskan, baru kita minta ampun kepada Allah, dimaafkan sama Allah. Tapi kalau belum minta maaf, belum minta ikhlas, belum minta ridho sama orang yang kita zalimi, sampai hari kiamat istighfar kita mardudatun, tertolak. Salat taubat kita enggak diterima. Permohonan ampun kita ditolak sama Allah. Makanya hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jangan berbuat zalim. Ya, Ustadz, tapi zalim itu enak, Ustadz. Zalim itu enak. Iya betul. Sesuatu yang enak itu emang setan kerjaannya. Bikin kita terlena, bikin kita nyaman. Dalam kesalahan kita, dalam kemaksiatan kita, itu emang setan semuanya itu yang menggoda itu. Yang melakukan itu memang setan semuanya. Makanya kita harus tahu siapa musuh kita sebenarnya. Ya, ketika kita sudah tahu musuh kita siapa, karakternya bagaimana, caranya menanganinya bagaimana, maka kita bisa tuh mengendalikan musuh kita. Ya, bisa meminimalisir daripada pengaruhnya, sehingga kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, yang mencirikan seseorang hatinya bercahaya adalah wa qasrul amal. Pendek angan-angannya. Artinya apa? Dia nggak suka menghayal-menghayal. Ya. Orang yang hatinya bersih itu nggak mau menghayal yang macam-macam. Udah cukup jalani hidupnya dengan rasa syukur, dengan niat ibadah, udah nggak perlu menghayal yang macam-macam. Karena kebanyakan orang yang selalu menghayal itu dia malas beraktivitas, malas berusaha. Karena apa? Bayangannya itu udah enak-enak semua. Nggak ada yang pahit, nggak ada yang susah, nggak ada yang ribet, nggak ada yang sulit. Aman dah. Itu kebanyakan orang kalau sering menghayal. Oleh karena itu, ya, jauhi sifat menghayal, jauhi perbuatan menghayal. Panjang angan-angan itu, ya sudah kita tinggalkan. Ya,
kita perbaiki diri kita agar apa? Kita digolongkan orang-orang yang hatinya itu bercahaya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.